Selamat pagi ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini nanti saya ngisi suara untuk bagian kelima pesugihan masih 4 ya. Bagian 4 pesugihan Demang Suryo. Yang ketiga sudah saya upload ya kemarin ya. Dan ini semoga saja saya bisa upload nanti siang ya. Enggak telat sampai sore atau malam. Dengan durasi kurang lebih 50 menitan lebih ya. Di sini saya hanya memperlihatkan saja cuplikannya, ya mungkin 15 menitan lah ya. Maksudnya masih dalam bagian keempat ini yang akan nanti diupload di Fakta Sejarah siang nanti atau sore nanti. Ya, ini dia, masih di bagian keempat. Siang itu, hawa semakin panas sekali. Semburat sinar matahari menyoroti tubuh Pak Suryo yang sedang duduk bersila membacakan mantranya. Dia merasakan hangat setelah semalam Pak Suryo menggigil kedinginan. Beberapa suara burung di dalam hutan itu saling berkicau, terdengar jelas di telinga. Pak Suryo juga mendengar gemericikan air terjun yang berbeda dengan semalam, karena suara gemericik air terjun lebih deras dari semalam. Akan tetapi, Pak Suryo tetap fokus merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit tanpa makan dan minum. Malam kedua, Pak Suryo bertapa. Kali ini dia terus mendapatkan gangguan demi gangguan yang membuatnya merinding gemetaran. Pak Suryo merasakan ada sesuatu di belakang tubuhnya ketika sedang duduk bersila. Tiba-tiba terdengar suara yang mendesis berada tepat di belakang tubuh Pak Suryo. Suaranya terdengar jelas di telinga. Dia merasa kalau suara itu adalah suara seekor ular. Dan benar, ketika Pak Suryo sedang fokus membacakan mantranya, dia langsung dililit ular itu pada perutnya sampai dia sesak nafas, susah sekali untuk bernafas. Akan tetapi, Pak Suryo tidak membuka kedua matanya yang masih terpejam. Dia merasa geli dan juga takut. Merinding, jadi satu pokoknya, rasanya campur aduk. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya ketika ular itu masih terus melilit. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, seekor ular itu sudah tidak melilitkan tubuhnya pada Pak Suryo. Perlahan-lahan ular itu pergi dari tubuhnya. Pak Suryo pun merasa lega karena ular itu sudah tidak mengganggunya. Dan dia bisa fokus kembali bertapa membacakan mantranya. Sekitar 2 jam kemudian Pak Suryo mendapat gangguan lagi yang membuat dia menjadi ketakutan. Saat itu dia mencium aroma bau busuk yang menyengat masuk ke dalam hidung. Baunya seperti bau bangkai dan bau anjir darah. Suryo, 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 ucapnya lirih. Seketika bulu kuduknya berdiri merinding kembali mendengar ada suara lirih yang memanggil namanya, yang berdiri di belakang tubuhnya Pak Suryo. Dan memanggil namanya itu adalah sosok pocong dengan wajah hancur. Matanya terlihat satu warna, yaitu berwarna putih, seperti akan keluar. Beberapa saat kemudian, sosok pocong itu akhirnya pergi juga, tidak mengganggu Pak Suryo. Hembusan angin kencang menghampiri Pak Suryo yang sedang duduk bersila. Gemericik air terjun masih terdengar jelas di telinga, serta suara burung gagak yang mengitari air terjun itu. Singkat cerita, hari ini adalah hari terakhir Pak Suryo melakukan ritual di goa dekat air terjun. Wajahnya sudah sangat pucat sekali, tubuhnya juga sudah lemas. Akan tetapi, karena tekadnya sudah bulat untuk mendapatkan kekayaan secara instan, Pak Suryo pun tidak menyerah. Dia terus membacakan mantranya sembari mulut yang berkomat-kamit. Siang itu di air terjun terdapat pelangi yang sangat indah sekali. Katanya sih kalau ada pelangi, ada para bidadari yang sedang mandi di kali di bawah air terjun itu. Namun saat itu, Pak Suryo tidak melihat ada sebuah pelangi karena beliau memejamkan keduanya syarat ritual. Pak Suryo benar-benar sudah lemas sekali, tenaganya tidak berdaya,
karena sudah 3 hari tidak makan dan minum sama sekali. Malam harinya, hari terakhir bertapa, Pak Suryo mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik tepat berada di belakang Pak Suryo. Pak Suryo langsung merinding. Bulu kuduknya berdiri semua mendengar suara tawa itu. Beberapa saat kemudian dia mendengar ada suara harimau yang mengaum di belakang Pak Suryo. Dia lagi-lagi merinding karena takut harimau itu akan memangsa dirinya. Tetapi kekhawatirannya tidak terjadi, karena seekor harimau buas itu langsung pergi dari belakang tubuh Pak Suryo. Beberapa saat kemudian terdengar suara kereta kencana dari dalam goa. Suara tapakan sepatu kuda dan kerincingnya. Pak Suryo langsung gemetaran. Bulu kuduknya lagi-lagi berdiri semua saat dia memejamkan kedua matanya. Dia melihat ada sebuah sinar cahaya di hadapannya. Dan saat itu Pak Suryo tahu kalau sosok ratu ular itu datang. Namun dia terus memejamkan kedua mata. Tubuhnya gemetaran dan keringat dingin membasahi. Tercium bau aroma harum mewangi saat sosok itu datang. Wanginya semerbak bunga tercium menyeruak. Yang itu adalah sosok ratu ular. Sosok ratu ular itu turun dari kereta kencana dan berdiri tepat di hadapan Pak Suryo di dalam goa. "Bukalah matamu, wahai manusia," ucap sosok tersebut. Perlahan-lahan Pak Suryo membuka kedua matanya yang masih terpejam. Saat kedua matanya terbuka, betapa terkejutnya Pak Suryo melihat sosok ratu ular yang sangat cantik. Wajahnya sangat cantik sekali, berseri pokoknya, cantik sekali. Mengenakan kebaya tipis berwarna hijau dan selendang berwarna merah, serta rambut kepala yang berang-sanggul. Bak wanita Jawa, akan tetapi ada juga yang terurai begitu saja, serta ada sebuah mahkota berada di atas kepalanya. Namun bagian tubuhnya dari pinggang sampai kaki berbentuk ular, bersisik keemasan, panjang dan besar. Saat itu Pak Suryo antara takut dan ngeri melihat sosok ratu ular itu, karena wajahnya sangat cantik. Akan tetapi tubuhnya berbentuk ular yang sangat besar. "Persembahanmu saya terima, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan setelah kamu sudah mendapatkan kekayaan yang kamu inginkan." Baik Ratu, apa syaratnya?" "Syaratnya kamu harus menyiapkan tempat khusus untuk kita melakukan hubungan, dan saya akan datang setiap malam Jumat Kliwon. Tidak hanya itu, kamu juga harus mempersembahkan tumbal." "Tumbal? Apa tumbalnya Ratu?" "Untuk tumbal persembahan yang pertama, kamu siapkan anak kamu yang dari darah dagingmu sendiri." Seketika Pak Suryo terdiam, karena mana mungkin dia akan merelakan anak-anak kesayangannya. Namun karena nafsunya ingin menjadi kaya raya, Pak Suryo tidak mempedulikan itu, menjual anaknya. Baik Ratu, saya akan menyiapkan tumbalnya." Seketika sosok ratu itu pergi menghilang begitu saja, bersamaan dengan kereta kencananya beserta kuda. Beberapa saat kemudian Mbah Parman datang untuk menjemput Pak Suryo yang telah berhasil melakukan ritualnya. Mbah Parman sudah membawakan singkong rebus untuk Pak Suryo. Terlihat wajahnya Pak Suryo sudah terlihat pucat sekali, tubuhnya juga sangat lemas. Bahkan ini cepat, tanpa lama-lama Pak Suryo yang sudah sangat lapar, dia langsung melahap dan menghabiskan singkong rebus itu. Karena Mbah Parman lupa tidak membawa air, akhirnya Mbah Parman menyuruh Pak Suryo untuk meminum Akhirnya Mbah Parman menyuruh Pak Suryo untuk meminum sumber air dari air terjun langsung yang ada di dekat goa.
Sekalian Pak Suryo mandi di sana pagi itu. Juga dia merasa segar kembali tubuhnya dan sudah tidak lemas seperti sebelumnya. Setelah selesai, mereka segera pulang ke rumah Mbah Parman untuk diberikan wejangan yang harus Pak Suryo lakukan nanti. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Parman. Saat itu Mbah Parman membakar kemenyan dan asapnya mengepul di dalam ruangan itu. Mbah Parman memutarkan sebuah keris kecil yang berbentuk ular, diasapkan sembari dibacakan mantra. Setelahnya, Mbah Parman menyuruh Pak Suryo untuk meminum darah yang waktu itu. Saat Pak Suryo melihat darah ke arah mangkuk, dia melihat ada bayang-bayang wajah anaknya. Dan saat itu Pak Suryo memilih salah satu anaknya untuk dijadikan tumbal. Lalu dia langsung meminum darah kental itu tanpa jijik sama sekali dan sampai habis. Sesudah itu Mbah Parman mengeluarkan seekor ular yang berbentuk besar sekali dari sebuah peti kayu yang terbuat dari jati. Pak Suryo yang melihat ular itu langsung bergidik ngeri karena ular itu nantinya harus dia pelihara di rumah di dalam ruangan khusus. Bawa ular ini dan siapkan ruangan khusus. Ular ini nantinya akan menjaga keluargamu dari maling atau orang yang ingin berbuat jahat padamu. Jangan lupa di dalam ruangan itu warnanya harus merah dan siapkan janur kuning di pojok ruangan serta harus ada meja rias. Baik, Mbah. Dan jangan lupa siapkan sesajen untuk persembahan serta kamu harus melakukan ritual berkimpau dengan sosok ratu ular di kamar khusus itu setiap malam Jumat Kliwon. Baik, Mbah. Akan saya ingat selalu pesannya. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, Mbah. Terima kasih, Mbah. Pagi itu Pak Suryo pulang membawa ular itu yang diletakkan di sebuah kotak kayu. Dia bawa sepanjang perjalanan melewati tengah hutan. Untung suasananya masih pagi, jadi terlihat terang dan jalanan masih terlihat jelas. Selengkapnya hanya ada di Fakta Sejarah. Demikian ya. Di sini saya memperlihatkan prosesi suara ini tanpa edit ya. Ya, terima kasih teman-teman.